itu ada di paling depan ternyata. Di dalam organisasi itu harus dimulai dari VMV, Vision, Mission, Values. Saya yakin tadi IHC sudah punya. Nah, akan hebat dan luar biasa. Tadi sudah dicek bahwa sebagian besar karyawan IHC juga punya personal vision. Keren, cakep. Saya lanjutin satu kotak. Saya nggak akan bahas di belakang ya. Ini next pertemuan, next meeting. Memiliki target. Tadi kan saya udah tanya, apa bedanya visi dan target? Artinya apa? Setiap tahun IHC memiliki target. Targetnya apa? Anda yang harus cari tahu. Bagi yang belum tahu, menjadi nggak lucu, tolong perhatikan ini untuk bagi para bosnya, bagi para leadernya yang ikut di webinar ini, menjadi tidak lucu dan tidak akan kemana-mana kalau stakeholder tidak tahu visi dan target organisasi. Jadi kunci keberhasilan organisasi mencapai visi kalau stakeholdernya tahu visi dan targetnya. Jadi kalau misalnya visinya dipampangkan di setiap pintu masuk, biasanya gitu bagus, tapi biasanya target jarang loh. Saya sarankan seluruh organisasi tahu targetnya. Target 2020 misalnya, IHC mau ngapain aja. Bahkan kalau perlu di breakdown, by per semester. Semester 1 udah lewat ya sekarang. Semester 2 apa? Pak Eko, ini ada COVID segala macam, target kita berubah. Ya nggak apa-apa, target yang berubah tadi dikomunikasikan. Tadi misalnya mau pergi ya, kalau pergi ke suatu arah tertentu, tujuan tertentu, kita berkabut nggak tahu tujuannya, pelan-pelan orang nunak-nunuk semua nggak tahu nih kita mau kemana. Pak, kita nggak tahu Pak, sesudah COVID kita ngapa loh? Atasan saya, bos saya, pemimpin saya nggak harus tahu ya. Orang kemudian jalannya pelan-pelan karena mereka nggak tahu arahnya kemana. Jadi visi dalam bentuk jangka panjang dan target dalam bentuk jangka pendek harus clear, di-declare, dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder untuk menjadi apa? Panduan bagi seluruh orang yang ada di organisasi. Saya lanjutkan. Tadi sudah mulai. Start from you. Buat para manajer, pimpinan, nggak tahu nih, ada siapa jadi dekan, siapa mulai ya, pemimpin-pemimpin di yayasan yang ikut di webinar ini. Saya dulu selalu mulai kalau ketemu di departemen baru, perusahaan baru, saya panggil anggota tim saya tanya satu persatu, one on one. Misalnya saya ke Mas Rian, visimu punya visi nggak? Ada yang bilang nggak punya visi. Oke, saya minta kalau nggak punya visi, sebutkan malam ini, pikirkan visi Anda, besok ketemu saya. Visi 5 tahun, 10 tahun ke depan apa? Nanti saya akan bantu untuk mencapai visi Anda, sambil Anda, saya kasih tahu visi perusahaan, mencapai visi perusahaan. Jadi bareng-bareng. Jadi selalu start from you. You itu maksudnya individu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat? Bagi yang belum punya, atau kalau organisasi mau membuat visi baru, ini saya seringkali juga diminta untuk membantu membuat visi organisasi. Di revisit the vision, melihat kembali visi organisasi. Nah, saya buatkan sebuah konsep namanya CCE bahasa Indonesianya. Bagaimana membuat visi organisasi? Simple. CCE, create, communicate, execute. Sederhana kan? Create, communicate, execute. Buat, komunikasikan, eksekusi. Mulai dari yang pertama, bagaimana sih create vision? Nah, ini ada tool namanya Big Hairy Audacious Goal. Apa itu? Big, besar, Hairy itu Hairy itu sampai membuat bulu kuduk berdiri. Audacious Goal itu target yang membuat kita merinding bulu kuduknya berdiri. Jadi kalau misalnya tadi visionnya tadi jangka panjang ya. Tadi kalau ngomongin tentang visinya IHC, menurut saya visinya kurang tajam, itu terlalu kualitatif.
untuk membantu pemberdayaan tanah Banua. Pemberdayaan itu definisinya apa? Mau dicapai kapan? Nah, nanti kita bicarakan itu. Bukan kita bicarakan. Menurut saya, karena nggak punya waktu dibicarakan di sini ya. Ini kita tidak dalam konteks lagi mau revisit visinya yayasan gitu ya. Tetapi konteksnya itu kualitatif banget gitu. Buatlah sesuatu yang kemudian tadi harus dicapai, jangkanya bisa 5 tahun atau 10 tahun, yang membuat kita merinding gitu loh. Saya visi saya yang 10 tahun sekarang udah berjalan berapa tahun? Ya udah visi 10 tahun yang berikutnya adalah saya ingin mendirikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ini sudah ticking 8 tahun yang akan datang lagi. Itu kalau tercapai, saya sekarang pun saya merinding gitu loh. Mudah dicapai? Nggak mudah. Nah, buatlah visi yang menantang. Ini untuk teman-teman yang pengurus yayasan gitu ya. Mungkin nanti bisa direvisi lagi. Bagi teman-teman misalnya yang menjadi kepala sekolah misalnya, yang menjadi dekan di Poltek atau bahkan rektor di Poltek misalnya, buat visi dari sekolahnya tadi, apakah saya nggak tahu nih, SD, SMP, SMA, Poltek, buatlah visinya yang membuat merinding. Misalnya kalau Poltek menjadi the best Poltek di tanah Kalimantan 10 tahun akan datang. Saingannya banyak tuh, deng. Wah, tapi harus capek bisa. Itu visinya bikin merinding. Atau kalau misalnya SMA, saya nggak tahu ada SMA atau enggak, membuat SMA yang menjadi rujukan orang-orang di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan kemudian bisa mengirimkan lulusannya, misalnya 80% diterima di perguruan tinggi ternama di seluruh Indonesia. Misalnya. Jadi buatlah visi yang merinding, yang membuat merinding, yang membuat kita greget, yang ada gap yang besar dibandingkan sekarang. Itu kunci yang pertama. Oke, ini pertanyaan tadi. Apa ini? Jadi tidak harus di level yayasan, bisa di level sekolah, bisa di level departemen. Kalau Anda departemen, saya dulu pada waktu saya kerja jadi manajer, saya buat visi untuk departemen saya. Bahkan kalau perlu, kalau Anda section head gitu misalnya, buat visi untuk bagian atau section Anda bisa. Bahkan tadi kan ngomongin individu aja bisa kok. Buat visi untuk keluarga Anda, tapi ini kan urusan organisasi. Di dalam konteks urusan perusahaan kita buat, organisasi kita buat, individu kita buat. Tadi menjadi membangun peradaban tanah Banua, tapi itu masih kualitatif. Nah, dibuatlah supaya itu lebih membumikan visi, apakah organisasi atau pribadi. Kalau bikin visi, misalnya ini, saya sering ketemu nih, misalnya seorang orang tua, saya tanya ke seorang anak gitu, nak, cita-citamu apa? Gitu. Anaknya nggak jawab gitu. Terus orang tuanya yang bantu jawab. Jawabnya begini, oh iya nih Om Eko, anak saya pengennya cita-citanya untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama gitu kan. Bener nggak? Banyak yang ngomong begitu. Ini banyak yang ngangguk-ngangguk ya. Banyak yang ngomong gitu kan. Menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Terus kalau saya kenal baik, langsung saya omongin tuh. Saya biasanya begini, kalau kenal orangnya ya, orang tuanya dengan baik. Kalau nggak kenal, saya sih senyum aja sih. Kalau kenal dengan baik, saya bilang begini, Mas atau Mbak, tahu nggak itu yang kalau di Jakarta itu ada namanya pasukan Orange. Tahu pasukan Orange? Pasukan Orange itu para teman-teman yang membersihkan jalan itu loh. Itu kan pasukan Orange namanya. Terus saya tanya ke dia. Jadi cita-cita anak Anda, kalau anaknya yang jawab kan diajari orang tuanya sih. Tadi ngomongnya ajaran orang tua. Pengen jadi pasukan Orange. Loh, kok bisa begitu, Pak Eko? Loh, katanya pengen berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Emangnya pasukan Orange itu nggak begitu, nggak berguna bagi nusa, bangsa, dan agama? Langsung pada diem. Karena apa? Nggak spesifik gitu loh. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan profesi sebagai tukang bersih-bersih, enggak. Tetapi kalau saya tanya ke Anda orang tua mau seperti itu, biasanya pasti jawab enggak kan. Saya misalnya ini, saya tidak bermaksud juga melecehkan profesi tukang becak gitu misalnya.
Mau anak misalnya, apakah seorang tukang becak tidak berguna bagi nusa bangsa dan agama? Berguna. Nah makanya bikin visi itu harus clear, tajam gitu loh. Jangan kualitatif. Kalau kualitatif itu, karena kualitatif itu nggak jelas ya nggak akan kemana-mana nanti. Nah caranya gimana? Dengan cara smart. Smart itu apa? Nah ini tadi barusan nih kita omongkan harus spesifik. Harus spesifik, memiliki definisi yang jelas, mudah dimengerti, dapat dihasilkan dengan perhitungan, harus kuat definisi jelas itu apa? Kuantitatif, jangan kualitatif. Menjadi manusia berguna, iya, so what? Manusia berguna yang seperti apa? Mau jadi presiden Amerika, nggak mungkin kan orang kita orang Indonesia, itu manusia berguna sih. Jadi harus spesifik yang pertama. Yang kedua harus measurable, tadi itu. Membangun peradaban tanah Papua, tanah Kalimantan, tanah Banua. Kapan? Ukurannya apa gitu? I'm sorry to say, itu terlalu kualitatif. Harus ada alat ukurnya, tercapai atau enggak. Loh Pak Eko kalau nanti tercapai gimana? Ya kita buat lagi. Visi kan untuk dicapai, begitu tercapai kita membuat lagi. Mudah diukur berdasarkan data, dapat dibandingkan, dapat diukur. Next. Dan dapat dicapai juga tadi misalnya nih. Visinya, saya pengen jadi presiden Amerika. Kita aja masih WNI yuk. Jadi presiden Amerika itu apa? Menurut undang-undang Amerika harus terlahir di Amerika dan warga negara Amerika. Atau cita-cita saya adalah pengen jadi presiden anggota DPR gitu misalnya. Anggota DPR itu hanya akan dipilih oleh partai bagi mereka-mereka yang aktif di partai. Kita aja sekarang nggak pernah terlibat di partai. Kan? Jadi kalau misalnya kita pengen menjadi anggota DPR, dari presiden sekalipun di Indonesia misalnya, most likely akan lebih gampang dicapai, achievable, kalau jadi anggota partai. Ya memang begitu sistem undang-undang yang ada di Indonesia. Bikin achievable. Kemudian relevan tadi gitu ya. Saya pengen menjadi seorang yang membangun jembatan terbesar di Indonesia. Lalu kerjanya yang bukan arsitek, bukan sipil kok, kemudian cita-citanya seperti itu. Artinya apa? Nggak relevan gitu. Jadi harus relevan di dalam konteks kita, kecuali kalau kita mau berubah konteksnya. Itu baru relevan. Berikutnya, timely, ada batasan waktu. Makanya tadi harus ada batasan waktu yang jelas. Kalau target waktunya harus jelas banget nih. Kalau misalnya visi biasanya tidak ini saya. Menjadi perusahaan yang ternama atau terbesar di Kalimantan 2030. Tapi kalau dibilang ini, menjadi perusahaan yang terbesar di Kalimantan. Visinya begitu. Loh kapan? Nggak akan pernah tercapai, nggak ada satuan waktunya. Misalnya, ini kebetulan di depan saya ada Bu Santi nih dari TK ya. Menjadi TK yang paling maju di mana nih? Di Banjarmasin misalnya. Disebutin. Menjadi TK yang paling maju di Banjarmasin misalnya 2025, 2030. Kalau nggak disebutin, ya sampai Bu Santinya goodbye dari dunia. Visinya nggak jelas kok. Misalnya ibu sebagai kepala sekolah ini saya ngawur aja ya. Jadi harus jelas tuh kalau pada waktu bikin visi organisasi. Nah, kemudian tadi kita udah create. Yang kedua harus apa? Communicate. Jadi kalau punya visi jangan diem aja. Maksudnya diem aja itu apa? Udah diem. Kalau tadi kita pemimpin perusahaan, kita diem hanya untuk para BOD, direkturnya, hanya untuk pengurus yayasan, hanya untuk manajer ke atas, ya gimana caranya? Yang kerja keras kan, yang langsung di lapangan kan teman-teman malah yang di lapangan. Jadi harus dikomunikasikan ke seluruh anggota tim. Anyone, anytime. Kalau visi pribadi gimana Pak Eko? Sama, ngomong ke keluarga, ngomong ke teman Pak, nanti malu Pak. Loh, karena Anda merasa malu kalau nggak tercapai, Anda menjadi bersemangat untuk mencapai visi pribadi. Saya juga begitu. Saya ngomong dulu misalnya ke teman-teman, saya mau S3.
sorry yang S2 ya. Saya mau S2, ngambil S2 the best business school di Indonesia, di Jakarta. Usia 31 tahun, 32 tahun saya masih di Freeport, 32 tahun saya masih di Freeport. Saya diketawain sama teman-teman, wah gimana sih katanya mau ngambil S2 best business school di Indonesia, Jakarta. Wong sekarang aja masih betah di Tembagapura, di Papua sana kok. Wah saya jadi teringat, terpecut gitu loh, iya ya gimana caranya nggak tercapai dong visi saya. Sehingga saya jadi mencari cara, karena diingatkan teman, mencari cara untuk mencapai. Ini bicara tentang communicate to the team gitu ya. Anyone dan anytime, anywhere, komunikasikan aja. Pak kalau nggak tercapai ya biasa, wajar, masa sih segala sesuatu harus. Pak Eko pernah nggak? Pak Eko punya visi nggak tercapai? Pernah. Terus Pak Eko gimana? Ya terima sebagai sebuah pembelajaran. Dulu saya pengen S3 saya itu di Australia. Tidak tercapai, apakah saya kemudian kecewa berkelanjutan? Enggak. Loh, karena ada kontak-kontak yang berubah, S3 saya di Indonesia, I'm fine with that, tapi saya bisa mencapai itu. Nah, berikutnya, ini yang tidak kalah penting ya. Visi udah di-create sudah, kemudian communicate, dieksekusi dong. Dieksekusi. Ini ada konsep yang saya ambilkan dari buku 4DX, 4 Discipline of Execution dari Stephen Covey. Bagi Anda yang sudah baca, kita refresh. Bagi yang belum baca, saya sarankan baca bukunya bagus. 4 Discipline of Execution, yang mengarang Stephen Covey, anaknya Pak Stephen Covey senior yang mengarang 7 Habits. Jadi kalau mau mengeksekusi ini, coba perhatiin ya, fokus. Hal yang penting tadi bikin visi, fokus yang terpenting aja. Harus disiplin. Act on the lead measures. Kalau Anda kemarin minggu lalu ya belajar tentang OKR, harusnya belajar di sini. Nanti di bulan ketiga kita akan refresh lagi. Kemudian harus disiplin yang ketiga nih, ke atas dulu ya. Harus memiliki alat ukur, scoreboard yang meyakinkan. Ini saya udah sampai di mana sih? Kalau tertinggalnya di mana? Kemudian dilihat ini, akuntabilitasnya saya di dalam mengeksekusi seperti apa. Jadi kalau namanya memiliki visi, dieksekusi, fokus membuat prioritas apa saja yang harus dikerjakan, kemudian aktivitas yang terpenting apa, lead measures-nya seperti apa, buatin scoreboard udah mencapai berapa, misalnya saya harus menerbitkan buku 5 sebelum usia 50 tahun. Nah, udah sampai di mana nih? Oh, sekarang kita lagi dalam penulisan, moga-moga di Q4 akan terbit 3 buku. Sekarang kita udah sampai dari 3 buku, 2 buku udah sampai di bab 2 misalnya. Itu artinya apa? Lead measure dikerjakan, scoreboard-nya dikerjakan, dan kemudian apa? Akuntabilitas. Siapa yang harus mendorong sampai ke sana? Oh, saya. Itu di execution. Oke, nah ini pertanyaan yang penting juga nih. Bagaimana dengan Anda? How about you? Teman-teman, bagaimana dengan Anda? Secara individu, tadi yang saya jelaskan tadi tidak hanya berlaku untuk perusahaan ya, individu. Mulai dari individu dulu. Anda berlatih dengan individu apa? Visi individu, target individu. Saya yakin dengan sendirinya kalau Anda udah ahli, terlatih mencapai target individu, visi individu, Anda di organisasi akan menjadi pemimpin, akan menjadi karyawan di yayasan, whatever lah institusinya, yang bisa berkontribusi dengan baik. Ini adalah... Pak Eko, mohon maaf Pak. Ya. Waktu tersisa 2 menit lagi Pak Eko. Pas, ini juga mau selesai. Sudahkah Anda memiliki visi dengan BHAG dan dibumikan? Sudahkah teman-teman melakukan komunikasi visi yang sudah Anda buat tadi? Dan bagaimana memastikan Anda, teman-teman semua yang ada di sini, ada berapa orang sekarang, tadi 130-an orang, bahwa visi tersebut akan tercapai. Mulai dari individu, begitu individu sudah terlatih, lihat perusahaan, Anda sekarang bertugas untuk membantu perusahaan atau yayasan meng-create, mengkomunikasi, dan mengeksekusi untuk mencapai dari visi yayasan. Ini slide terakhir, saya akan bacakan.
if you are working on something exciting, jika Anda bekerja pada sesuatu yang sedemikian menyenangkan, that you really care about, yang Anda benar-benar concern, perhatikan gitu ya, kita itu nggak perlu di-push. Karena visi tadi, makanya harus biar visi yang menarik tadi, yang akan menarik kita. Tadi kalau misalnya yayasan untuk membangun tanah Banua, kalau pribadi untuk menjadi bla 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 bla, itu yang akan menarik kita, visi kita menarik kita untuk maju. Semoga teman-teman bisa menerapkannya, dan saya yakin pasti bisa. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Rian untuk question and answer. Silakan Mas.